Halo guys. Kami dari kelompok 2. Nah, di sini kita akan sharing-sharing ke kalian. Gimana sih usaha yang perlu dilakukan dalam pemerataan pembangunan di desa? Ada yang tahu nggak? Yuk disimak. Sebelum kita membahas upayanya, kita perlu tahu dulu nih apa yang menjadi penyebab harus pemerataan pembangunan di desa. Kalian tahu kan kondisi di desa berbeda dengan kondisi di kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar, mulai dari kemiskinan yang lebih besar, kesehatan yang rendah, posisi masyarakat rendah, SDM yang rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan yang rendah. Setelah tahu hal yang menjadi penyebab pembangunan desa harus dilakukan, kita akan lanjut ke usaha dalam mengatasi usaha. Pertama, kita perlu meningkatkan SDM masyarakat yang ada di desa. Usaha ini dapat ditentukan dengan program wajib belajar 12 tahun. Kedua, membuka kesempatan kerja. Upaya ini dapat menekan arus urbanisasi dari desa dan ke kota. Banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota membuat tenaga kerja di desa berkurang. Dengan membuka lapangan pekerjaan, dapat melakukan peraturan yang membatasi arus masuk bagi pendatang. Diharapkan dapat mengikis angka pelaku urbanisasi. Ketiga, mengadakan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan. Perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan pendidikan sumber daya manusia di desa. Sebagai contoh, dilaksanakannya penyuluhan dan pelatihan tentang budidaya pertanian dan pemberdayaan perempuan guna meningkatkan keterampilan mereka. Pemerataan pembangunan di desa dan di kota ini memberikan dampak negatif dan positif loh. Untuk yang positif, satu, meningkatnya kesadaran penduduk dari desa akibat dari pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, senjangan ekonomi yang terjadi di desa akan semakin berkurang dikarenakan lapangan kerja yang diperluas. Yang ketiga, masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kegiatan perekonomian dan pendidikan di desa. Untuk dampak negatif dari pembangunan desa ini, satu, adanya perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan lingkungan di pedesaan menjadi rusak. Kedua, kepadatan penduduk di wilayah desa karena banyaknya orang yang kembali ke desa setelah pergi ke kota. Oke guys, di sini saya dan Putri akan menjelaskan ke kalian bagaimana sistem pembangunan di desa. Yang pertama, LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat di Desa. Ialah lembaga kemasyarakatan yang berada di desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LKMD diurus oleh tokoh masyarakat setempat. Yang kedua, yakni BPD, Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Ketiga, UDKP sebagai wadah masyarakat untuk proses-proses pengambilan keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan, seperti penyebaran informasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program pembangunan prasarana perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ya, mungkin ini aja vlog dari kami ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.